Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam serial video materi dengan saya Didik Kurniawan. Dan kali ini kita berada di video materi untuk topik FOH Departmentalization. Di bagian yang keempat ini kita akan melakukan pembahasan beberapa soal yang relevan dan terkait dengan FOH Departmentalization. Kalau sebenarnya kita itu berbicara tentang FOH Departmentalization, kasusnya atau case atau soalnya, bahasa gampangnya itu biasanya adalah terkait dengan bagaimana mengalokasikan atau mendistribusikan biaya overhead dari Departemen Jasa atau Service Department ke Departemen Produksi atau Producing Department. Dan mengenai bagaimana cara atau teknik atau metode dalam rangka untuk mendistribusikan overhead dari jasa ke Departemen Produksi, dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi, sudah kita bahas di video materi sebelumnya di part yang ketiga, yaitu ada 3 teknik atau metode. Yang pertama adalah direct method, yang kedua step method, dan yang ketiga adalah reciprocal method atau simultaneous method atau algebraic method. Nah, di sesi video materi kali ini kita akan membahas beberapa soal untuk ketiga teknik atau ketiga metode distribusi overhead dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Soal pertama, kita akan coba melihat case yang mana case-nya ini dikerjakan dengan jalan menerapkan simultaneous method. Soal diambil dari buku Pak Carter untuk exercise 13-12. Kita pahami terlebih dahulu soalnya. Highest company has decided to distribute the cost of service departments by the simultaneous method. Jadi ada satu perusahaan di sini namanya adalah Highest. Dia ingin mendistribusikan atau mengalokasikan FOH overhead, biaya overhead dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi dengan menggunakan metode reciprocal atau simultaneous. The producing departments are P1 and P2. Oh, ternyata departemen produksinya adalah departemen P1 dan departemen P2. And the service departments are S1 and S2. Nah, ini adalah departemen jasanya. Berarti dapat kita lihat ini, Highest ini merupakan satu perusahaan yang memiliki 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa, yaitu P1, P2 departemen produksinya dan S1, S2 departemen jasanya. The monthly data are as follows. Ini adalah data terkait dengan bulanan, data bulanan untuk biaya overhead di Highest Company. Actual overhead cost before distribution. Ini perhatikan, ini kata-katanya adalah actual overhead. Oh, berarti rincian biaya FOH dari 94.000 sampai 17.600 ini merupakan biaya aktual yang benar-benar sudah dikeluarkan atau dibayar atau dibebankan oleh si masing-masing departemen produksi dan departemen jasa di Highest Company. P1 secara aktual dia itu mengeluarkan biaya FOH sebesar 94.000. P2, Departemen Produksi P2 dia mengeluarkan overhead sebesar 85.000. Jasa 1 dia mengeluarkan, Departemen S1 dia mengeluarkan overhead sebesar 20.000 dan Departemen Jasa S2 dia mengeluarkan 17.600 dolar biaya overhead di sepanjang periode bulan yang bersangkutan ini. Oke, jadi ini adalah merupakan actual FOH. Loh Pak, biasanya bukankah kita ketika melakukan distribusi biaya overhead dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi itu biasanya dilakukan pada saat at the beginning of the period, yakni ketika kita akan menyusun tarif FOH. Nah, ini kok actual overhead? Kalau actual overhead
itu kan berarti logikanya ini bukan berada di beginning of the period, melainkan berada di during in the period. Bagaimana itu? Jawabannya adalah nih, ketika kita menggunakan sistem tarif untuk FOH, kemarin sudah kita bahas ya, bahwa nanti akan timbul dua macam FOH, yaitu FOH applied dan FOH control. FOH applied dihitung berdasarkan tarif, FOH control merupakan FOH real yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh satu perusahaan. Nah, yang ditulis di sini ini merupakan FOH control pastinya, bukan merupakan FOH applied. Nah, Pak, kalau begitu Pak, kok ini didistribusikan juga Pak? Iya, ini didistribusikan juga. Peruntukannya atau aktivitasnya berbeda. Ketika kita pembahasan kemarin itu di video materi sebelumnya, kita membahas yang mana kita berada di titik awal periode atau beginning of the period. Nah, di situ keperluannya adalah kita mendistribusikan atau mengalokasikan FOH dalam rangka untuk setting rate atau setting predetermined FOH rate. Nah, kalau yang ini untuk apa, Pak? Kok didistribusikan juga? Jawabannya adalah kalau yang di sini ini kondisinya aktual, artinya memang benar-benar sudah dikeluarkan atau dibayarkan. Nah, kan yang namanya departemen jasa S1 dan S2 ini kan tentunya juga punya andil dan kontribusi terhadap proses produksi. Maka biaya overhead yang dikeluarkan oleh S1 dan S2 20.000 dan 17.600 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, hukumnya wajib untuk dibebankan ke produk. Lupa ini harus dibebankan ke produk? Iya, dibebankan ke produk, artinya karena departemen jasa ini tidak dilalui jalur transformasi dari raw material menjadi FG, maka jelas ini S1 dan S2 tidak bisa membebankan FOH. Kalau dia tidak bisa membebankan FOH yang aktual tentunya, maka kemudian dia harus menitipkan ke siapa biaya overheadnya yang 20.000 dan 17.600 ini? Ya tentu saja ke departemen produksi P1 dan P2. Ya, jadi biaya ini harus didistribusikan. Loh Pak, tadi katanya distribusi itu untuk setting FOH rate Pak. Nah ini kan berarti bukan dalam konteks untuk setting FOH rate dong Pak. Yes, exactly. Ketika kita mendistribusikan actual FOH ini, tentu tujuannya bukan dalam rangka untuk setting tarif FOH. Lah terus apa Pak tujuannya? Tujuannya adalah nanti di akhir periode kita akan melakukan penandingan dan closing antara FOH applied dengan FOH control. Paham ya? Paham kan? Jadi at the end of the period tentu kan kita akan melakukan closing antara FOH applied dengan FOH control. FOH applied di total semuanya dijumlahkan, yang awalnya berasal dari perkalian antara actual basis dikalikan dengan tarifnya, ketemu total FOH applied. Nah pertanyaannya sekarang adalah FOH actualnya bagaimana? FOH actualnya juga harus diperhitungkan semuanya, baik yang dikeluarkan oleh P1 dan P2 atau departemen produksi, dan yang dikeluarkan oleh S1 dan S2 atau departemen jasa. Nah, ini harus dikeluarkan semua, harus dibebankan semua, ditandingkan semua. Oh harus ditandingkan semua dong Pak? Lah iya. Bayangkan, kan tadi ketika kita setting tarif FOH, kan kita sudah menginklusi, sudah memasukkan biaya FOH atau biaya overhead dari departemen jasa ke departemen produksi. Nah, kalau kemudian yang ditandingkan FOH applied-nya ditandingkan hanya dengan departemen biaya overhead yang dikeluarkan oleh departemen produksi saja, yaitu 94 dan 85, yaitu jelas keliru. Wong tarifnya mengandung 4 departemen, overhead dari 4 departemen, kok kemudian ditandingkan dengan FOH actual yang hanya dari departemen produksi saja 94 dan 85, ya jelas salah itu. Nggak boleh itu. Perbandingannya tidak apple to apple. Jadi supaya perbandingannya setara, memiliki tingkat komparabilitas yang tinggi, maka tarifnya itu 4 departemen, menginklusi 4 departemen. Lah berarti FOH actualnya juga harus menginklusi biaya overhead untuk 4 departemen ini, yaitu 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Paham ya?
Nah, karena tadi balik lagi ke awal tadi yang sudah kita bahas bahwa Departemen Jasa itu tidak bisa membebankan FOH, maka kemudian FOH-nya si Departemen Jasa S1 dan S2 20.000 dan 17.600 ini harus didistribusikan ke Departemen P1 dan P2 selaku Departemen Produksi. Paham ya sampai di sini ya alasannya ya. Berarti nanti ini tujuannya adalah bukan untuk setting rate, melainkan untuk penandingan di akhir periode nanti. Ketika sudah ditandingkan nanti akan ketemu FOH-nya itu over atau under applied. Oke. Nah, cara mendistribusikannya atau cara untuk mengalokasikan overhead dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi yang akan digunakan oleh si Hayes ini adalah dengan menerapkan simultaneous method ya, simultaneous method. Kalau begitu kita butuh dasar atau basis untuk distribusi atau alokasi FOH. Yang manakah dasar atau basis untuk alokasi FOH? Jawabannya adalah yang ini. Jadi kita tahu dari informasi ini bahwa Hayes Company dia akan mendistribusikan atau mengalokasikan FOH-nya based on menggunakan dasar berupa layanan, persentase layanan yang diberikan oleh masing-masing Departemen Jasa kepada Departemen Produksi. Loh Pak, perasaan ini di sekarang soal yang akan kita bahas ini, case yang akan kita bahas ini kok pakai persentase layanan Pak? Nah, kemudian kemarin pas di video sebelumnya, video materi part yang ketiga, ketika kita membahas ilustrasi atas 3 teknik untuk distribusi dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi atas FOH-nya, kita juga menggunakan contohnya itu, ilustrasinya itu semuanya pakai persentase layanan. Apakah basis yang digunakan untuk mendistribusikan FOH dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi itu apakah pasti dalam bentuk layanan Pak? Jawabannya adalah tidak. Jadi ada berbagai macam indikator yang bisa dijadikan sebagai basis atau dasar dalam rangka untuk distribusi atau alokasi nilai biaya overhead. Nah, kebetulan di soal ini pakai persentase jumlah layanan yang diberikan. Nah, kemudian di video materi part yang ketiga yang sudah kita bahas, ini juga menggunakan persentase layanan. Contoh di Nickel by Company di bukunya Pak Carter yang sudah kita bahas juga, ini juga persentase layanan. Tapi bukan berarti harus dalam jumlah persentase layanan yang dijadikan basis dasar distribusian FOH-nya. Bukan. Ada lagi boleh yang lainnya. Loh Pak, emang boleh yang lainnya? Boleh. Contohnya mana? Yang dulu kita sudah bahas di video materi part kedua, ketika kita menghadapi atau kita men-setting multiple rate of factory overhead untuk David Products Company. Nah, kita di situ kan di sini dapat kita lihat ini adalah beberapa basis, ada 5 basis dasar yang bisa digunakan dalam rangka untuk perhitungan distribusi FOH dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Nah, ini ada 5. Bisa number of employees, kilowatt hours, horsepower hours, floor area, cost of material acquisition, bisa. Pak, kemarin kan ada lagi ketika kita setting tarif FOH, ya, setting tarif FOH itu kan nggak pakai yang di sini, melainkan kita pakai ada machine hours, direct labor hours. Ya betul. Perhatikan di sini, ini ada direct labor hours, machine hours, direct labor cost. Ini adalah basis juga. Yang ini adalah basis yang akan digunakan dalam rangka untuk setting rate. Sementara yang ini adalah basis yang akan digunakan dalam rangka untuk mendistribusikan atau mengalokasikan FOH dari Departemen
jasa ke departemen produksi. Pak, kalau kita mau setting tarif yang kayak yang di sini ini, kalau basisnya memakai atau menggunakan yang di antara 5 ini boleh atau tidak, Pak? Jawabannya adalah boleh. Tetapi harus dipikirkan masuk akal atau tidak. Sekali lagi boleh, tapi harus dipikirkan masuk akal atau tidak. Maksudnya adalah gini. Misal departemen assembly. Departemen assembly dia akan setting tarif FOH dengan menggunakan katakanlah misalkan floor area. Masuk akal enggak? Atau make sense atau enggak? Jawabannya adalah ya jelas enggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Nah, apa hubungannya atau kaitannya antara aktivitas assembly perakitan dengan floor area? Enggak ada kaitannya gitu loh. Berbeda kalau misalkan di sini departemen assembly dia menggunakan dasar basis tarif FOH-nya, dia menggunakan assembly menggunakan yang ini, menggunakan direct labor cost. Itu masuk akal. Ya, masuk akal. Nah, artinya di sini ada departemen assembly perakitan, dia ada tenaga kerjanya, kemudian tenaga kerjanya diupah atau dibayar. Oh, boleh enggak kalau begitu kemudian direct labor cost dijadikan sebagai basis untuk menghitung tarif FOH di departemen assembly? Jawabannya adalah boleh, silakan aja. Kemudian di sini direct labor hours digunakan oleh departemen cutting. Mungkin enggak kalau kemudian departemen cutting itu menggunakan horsepower hours? Jawabannya adalah ya enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Jawabannya adalah mungkin saja ya, cuman enggak pas. Akan tidak masuk akal gitu loh ya. Kalau ditanya mungkin atau enggak, mungkin, cuman enggak pas aja. Enggak match. Kenapa? Karena departemen cutting ini kan dia pakai direct labor hours. Berarti di sini sistemnya adalah dia itu ada banyak tenaga kerja yang mengerjakan atau yang bekerja di departemen cutting. Jadi lebih pantas, lebih pas kalau pakai direct labor hours, bukan dengan menggunakan horsepower hours. Kalau horsepower hours itu mesin yang melaksanakannya. Nah, ini cutting, departemen cutting bukan mesin yang melaksanakannya, melainkan manusia. Jadi lebih pas kalau dia pakai direct labor hours. Itu ya, paham ya? Nah, jadi kita balik lagi ke soal ini tadi. Nah, jadi simpulannya adalah bahwa persentase layanan itu bukan satu-satunya basis yang bisa dijadikan dasar sebagai dasar untuk mendistribusikan FOH. Banyak alternatif lain yang bisa dijadikan basis atau dasar untuk distribusi atau alokasi FOH dari departemen jasa ke departemen produksi. Cuma yo harus yang pas ya, harus yang pas. Oke. Nah, di sini datanya sudah diketahui bahwa service provided by S1 S1 itu memberikan layanan 40%-nya ke P1. Kemudian 50% layanan S1 diberikan kepada P2 dan 10%-nya kepada S2. Kemudian S2 memberikan layanan 50% ke P1. Kemudian S2 memberikan layanan sebanyak 30% ke P2 serta S2 memberikan layanan ke S1 sebesar 20%. Seperti biasa kita asumsikan bahwa S1 tidak memberikan pelayanan kepada dirinya sendiri, serta S2 juga tidak memberikan pelayanan kepada dirinya sendiri. Seluruh layanan yang diberikan faktanya kepada dirinya sendiri itu semuanya adalah dalam rangka menservis departemen yang lainnya. Jadi di sini 0, di sini 0%. Oke, paham ya? Requirement-nya adalah compute the total factory overhead of producing department P1 after distribution of service department cost. Atau pada intinya nggak hanya P1 lah ya, kita kerjakan semuanya. Berapakah saldo after distribution? Untuk pastinya hanyalah untuk P1 dan P2 dengan menggunakan metode simultaneous method. Oke, kita kerjakan. Jadi kalau kita menggunakan simultaneous method, maka
lebih baik kita lakukan secara aljabar, sehingga disebut sebagai algebraic method. Yang pertama langkahnya berarti kita adalah akan melakukan penghitungan secara aljabar. Kita harus punya dua kalimat atau dua persamaan matematika terlebih dahulu. Karena memang departemen jasanya ada dua. Kalau departemen jasa atau service departmentnya itu ada 3, berarti nanti ada 3 persamaan matematika. Kalau ada 4, Pak, departemen jasanya berarti ada 4 dong. Yes, exactly. Oke ya. Nah, ini departemen jasa yang pertama S1. S1 saldo awalnya berapa? S1 saldo awalnya 20.000. Berarti S1 sama dengan 20.000 ditambah layanan dari S2. P1 dan P2 tidak memberikan layanan kepada S1 dan S2. Oke, kalau begitu S1 ini akan diberikan layanan oleh S2. Kita lihat, S2 memberikan layanan ke S1 sebesar 20%. Kalau begitu, persamaan matematika yang pertama adalah S1 sama dengan 20.000 ditambah 0,2 S2. Oke, paham ya? Kemudian S2. S2 saldonya 17.600. Berarti S2 sama dengan 17.600 ditambah alokasian FOH dari S1 layanannya sebesar 10%. Sehingga S2 sama dengan 17.600 ditambah 0,1 S1. Oke, kita sudah dapat dua persamaan matematika. Dengan menggunakan substitusi, maka kita temukan, kita hitung, dan kita menemukan bahwa nilai S2 adalah 20.000 dan nilai S1 adalah 24.000. Oke, langkah pertama sudah selesai. Ketemu nilai S1 24.000 dan S2 20.000. Nah, angka ini kita masukkan ke tahap yang kedua. Langkah yang kedua, kita masukkan ke dalam tabel perhitungan ini. Maka 20.000 akan kita taruh di sini atas distribusian departemen S2 dan 24.000 kita letakkan di sini atas distribusian dari departemen S1, FOH dari departemen S1. Oke. Kemudian kita lihat perhitungannya. Balance before distribution of service department, saldo awal sebelum distribusi dari departemen jasa adalah, tinggal kita copy paste aja, 948520 176. 948520 176. P1, P2, S1, S2. Sehingga total FOH before distribution adalah 216.600. Oke. Kita distribusikan S1 dulu. Pak, kalau distribusinya S2 dulu boleh nggak? Oh, boleh, silakan. Ini adalah menggunakan simultaneous method. Yang tidak boleh dibolak-balik adalah ketika kita menggunakan step method. Ini simultaneous method boleh, mau S2 dulu juga nggak ada masalah. Ya, kita distribusikan S1 terlebih dahulu. S1 tadi 24.000 ya, bukan 20.000 yang kita distribusikan, melainkan 24.000. Kalau cuma 20.000 yang kita bagi, maka nanti masih akan ada sisa 4.000 di after distribution, dan itu tidak boleh. Ingat bahwasanya after distribution, maka saldo FOH di departemen jasa semuanya harus sama dengan 0. Oke ya, 24.000. 24.000 karena kita pakai reciprocal method, maka ini akan kita distribusikan ke semua departemen yang lainnya, baik producing maupun servicing. Kita berikan ke P1. Kita lihat, oke, berarti S1 ke P1 berapa? S1 ke P1 adalah 40%. Oh, kalau begitu 40% kita kalikan dengan 24.000 sama dengan 9.600. Kita kasih ke P1. Ke P2 berapa? Kita lihat, P2 S1 memberikan 50% ke P2. Kalau begitu 50% kali 24.000 sama dengan 12.000 kita alokasikan untuk P2. Nah, kemudian terakhir untuk S2 berapa? S2 cuma dapat 10%.
Berarti 10% kali 24.000 sama dengan 2.400 untuk S2. Nah, berikutnya kita akan distribusikan overhead dari departemen S2. Ya, departemen S2 tadi adalah 20.000. Oke, 20.000, dan kalau kita lihat sudah klop, sudah pas 17.600 ditambah 2.400 sama dengan 20.000. Nah, 20.000-nya ini akan kita bagi dari S2 ke semua departemen, yaitu P1, P2, dan S1. S2 ke P1 adalah 50%. Oh, separuhnya berarti. Separuh kali 20.000 sama dengan 10.000. Berikutnya, ke P2, S2 memberikan 30% ke P2. Maka, sama dengan 30% dikalikan 20.000 sama dengan 6.000. Terus terakhir, S2 memberikan ke S1. Ya, S2 memberikan ke S1 yang ini berarti S2 memberikan ke S1 sebesar 20%. Kalau begitu S1 dapat alokasian 20% kali 20.000 sama dengan 4.000. Oke, sudah semuanya habis kita distribusikan, maka kita jumlahkan ke bawah. Saldo akhir setelah distribusi FOH dari Departemen Jasa, saldo akhir FOH di P1 adalah 113.600, P2 103.000, S1 dan S2 masing-masing 0. Oke, dan memang harus 0. Dan saldo FOH before distribution and after distribution jumlahnya sama, yaitu 216.600. Nah, nanti kemudian yang akan kita tandingkan dengan FOH applied adalah yang totalnya 216.600 ini, di mana rinciannya 113.600 itu ada di Departemen Produksi P1 dan 103.000 ada di Departemen Produksi P2. Ya, jadi jangan cuman 94.000 ditambah 85.000 doang yang ditandingkan dengan FOH applied, itu nanti akan keliru atau salah. Jadi ini total 216.600 ini merupakan FOH actual atau FOH control yang nanti akan di closing ditandingkan dengan FOH applied. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Ini adalah soal kasus yang pertama. Oke, sekarang kita lihat kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini kita hendak menerapkan step method. Ya, kita hendak menerapkan step method. Diambil dari exercise 13-7 buku Carter. Department Distribution of Estimated Overhead using Step Method, Rate Calculation and Rate Calculation. The Nikkei Company, ada perusahaan namanya Nikkei, uses the step method in distributing the costs of its two service departments, S1 and S2. Jadi dia punya dua service department, yaitu S1 dan S2. To its two producing departments, P1 and P2. Oh, dia juga punya dua departemen produksi, yaitu P1 dan P2. S1 is distributed first on the basis of number of employees. Oke, ingat bahwa kalau kita menggunakan step method, maka urutan itu menjadi really matters dalam hal distribusi FOH. Dan ini urutan pertamanya adalah S1. Maka S1 harus didistribusikan pertama kali, baru S2. Jangan pernah dibalik, karena kalau dibalik hasilnya beda dan jawabannya salah. S1 is distributed first on the basis of number of employees. Oh, basis yang digunakan dalam rangka untuk mengalokasikan FOH dari Departemen S1 yang digunakan basisnya adalah jumlah employees, jumlah karyawan. Kemudian S2 is distributed on the basis of machine hours. Sementara itu S2 didistribusikan dengan mendasarkan kepada machine hours. Loh Pak, kok ini dasar untuk distribusi FOH dari Departemen Jasa ke Departemen Produksinya pakai machine hours? Berarti pakai DLH juga boleh dong Pak? Berarti pakai direct labor cost apakah juga boleh dong Pak? Jawabannya adalah boleh, silakan saja. Kan tadi di part yang kedua tadi
bagian video materi part yang kedua tadi, yang digunakan untuk setting FOH kan ada DLH, MH, DL cos. Loh, ternyata ini sekarang di soal ini ternyata machine hours digunakan dalam rangka untuk mendistribusikan FOH dari Departemen Jasa. Apakah boleh? Boleh. Ya, kalau yang di sini tadi kan digunakan sebagai basis untuk menghitung tarif FOH. Nah, di soal ini digunakan sebagai basis, MH ini digunakan sebagai basis untuk mendistribusikan FOH dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Jadi intinya boleh nggak? Boleh. Cuma harus dicari apakah itu hubungannya itu logis. Apakah itu masuk akal atau make sense. Oke ya. Kemudian, departmental overhead rates are based on machine hours in P1. Nah, ini di Departemen P1 FOH rate-nya itu didasarkan kepada MH dan direct labor hours in P2. Nah, di Departemen P2 nanti setting tarif FOH-nya menggunakan basis berupa direct labor hours atau DLH. The following budget data are available. Ada S1, S2, P1, P2, budgeted overhead 10.000, 34, 208, 300. Nah, tentu saja angka ini adalah merupakan angka budgeted overhead. Ada kata-kata budgeted itu berarti merupakan perkiraan atau estimasian. Sehingga ini pasti merupakan saldo FOH before distribution. Karena estimasian itu kan mesti digunakan untuk setting tarif. Otomatis itu di awal periode. Awal periode nggak mungkin dong sudah terjadi FOH-nya, otomatis ini pasti merupakan perkiraan atau estimasi budgeted overhead. Kemudian ini adalah number of employees di masing-masing departemen. Kemudian machine hours ada di Departemen P1 4.000, di Departemen P2 3.000. Loh Pak, kok S1 dan S2 nggak punya machine hours Pak? Ya nggak punya lah. Masa ada Departemen Jasa kok menggunakan mesin produksi itu kan nggak masuk akal. Paham ya? Ngerti ya? Jadi kenapa kok S1 dan S2 nggak ada mesin hours-nya. Kemudian direct labor hours 5.000 di P1, P2-nya 10.000. Demikian pula di S1 dan S2 nggak punya direct labor hours. Ya, nggak punya direct labor hours. Loh Pak, kok bisa begitu? Ya iyalah, yang namanya tenaga kerja langsung itu kan pasti dia secara langsung itu dia mengubah atau mengonversi raw material jadi finished good. Nah, karyawan di Departemen Jasa atau Departemen S1 dan S2 ya nggak mungkin dia melakukan konversi raw material jadi FG. Jadi di sini tidak mungkin ada DLH dan tidak mungkin ada juga MH. Paham ya sampai di sini ya? Kemudian requirement-nya develop predetermined overhead rates for the producing department to the nearest 10%. If Nikki company decides to change to a plant-wide rate based on direct labor hours, what will that rate be? Oke. Nah, kalau yang requirement pertama ini berarti dapat kita simpulkan ya, berarti ini merupakan multiple rate. Kenapa multiple rate? Karena untuk setiap producing department. Nah, producing departmentnya ada 2, P1 dan P2. Berarti masing-masing departemen punya tarifnya sendiri-sendiri. Berarti tarifnya lebih dari 1, yaitu ada 2. Sehingga ini yang requirement nomor 1 ini merupakan multiple rate. Sementara yang requirement nomor 2 ini plant wide rate, sudah dituliskan di sini plant wide rate atau single rate of factory overhead dan basisnya menggunakan labor hours. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan, why are separate departmental rates preferable to a single plant wide rate? Mengapa sih kalau multiple rate bahasa gampangnya itu lebih disukai ketimbang plant wide atau single rate? Oke, kita kerjakan. Requirement yang pertama itu adalah multiple rate. Oke ya, multiple rate. Nah, kalau yang ini kan pertanyaannya cuma develop predetermined overhead rates. Berarti kita hanya berada di beginning of the period saja. Kenapa? Karena ini pertanyaannya develop predetermined overhead rates, disuruh menghitung predetermined overhead rates. Nah, hitung-hitungan predetermined overhead rates itu kan pasti ada di awal periode saja. Di during in the period nggak ada, apalagi di
at the end of the period itu jelas tidak mungkin ada di situ. Paham ya? Berarti ini pasti at the beginning of the period. Kemudian kita akan mendistribusikan overhead dari departemen jasa, dari service department ke producing department dengan menggunakan step method. Step method distribution. Oke. Yang paling atas kita tuliskan dulu the balance before distribution of service department. Saldo awal FOH sebelum distribusi dari departemen jasa. Yang mana Pak? Yalah yang ini. Budgeted overheadnya ini. 10.000 34 208 300. Ya, 10.000 S1, S2-nya 34750. Kemudian P1-nya 208, P2-nya 300. Tadi kata si Nikkei Company, S1 is distributed first. Berarti yang harus didistribusikan pertama adalah S1. Sehingga distribution of department S1. Oke. S1 10.000 saldonya, maka 10.000 ini harus kita bagi karena menggunakan step method, maka ini merupakan tahap yang pertama, langkah pertama, berarti 10.000 ini akan kita bagi ke semua departemen, yaitu P1, P2, dan S2. Nah, tadi kita cari, infonya adalah bahwa S1 is distributed first on the basis of number of employees. Oke, kalau begitu kita akan mendistribusikan dari S1 itu berdasarkan number of employees. Ya, number of employees. Oke. Kan tadi dari departemen S1 akan kita bagi ke P1, P2, dan S1 ya. S2. Jadi dari S1 akan kita bagi ke P1, P2, dan S2. Kalau begitu nanti total agregat number of employees yang akan kita jadikan penyebutnya adalah S2 10 ditambah P1 180 ditambah P2 210. Berarti ada 200 tambah 200 sama dengan 400. Penyebutnya ada 400. Sehingga ke P1 adalah 180 per 400 dikalikan dengan 10.000 sama dengan 4.500. Ke P2 berapa Pak? Ke P2 adalah 210 per 400 ya, per 400 dikalikan 10.000 sama dengan 5.250. Terus yang terakhir ke S2. S2 kan cuma 10, berarti S2 adalah 10 per 400 dikalikan 10.000 ya, dikalikan 10.000 sama dengan 250. Oke, paham ya sampai di sini? Dah. Kemudian step yang kedua kita akan mendistribusikan FOH dari departemen S2. Berapa yang akan kita distribusikan? Yakni 34750 ditambah dengan 250 sama dengan 35.000. 35.000 karena ini kita menggunakan step method non reciprocal, berarti 35.000 ini hanya akan kita bagi ke P1 dan P2 saja. S1 jangan dikasih karena kan tadi S2 sudah mendapatkan alokasian dari S1. Nah, alokasiannya ini nggak boleh dikembalikan, nggak boleh diresiprok. Maka ini S1 tidak dikasih alokasian distribusi FOH. Oke, berarti 35.000. 35.000 ini hanya akan kita bagi ke P1 dan P2. Menggunakan dasar apa? Kita lihat S2 is distributed on the basis of machine hours. Oh, kita menggunakan basisnya adalah machine hours. Hanya akan dibagi ke P1 dan P2 kan ya. Berarti ini 4.000 tambah 3.000 sama dengan 7.000. Sehingga ke P1 ini adalah 4.000 per 7.000 dikalikan dengan 35.000 sama dengan 20.000. Kemudian ke P2 adalah P2 3.000 per 7.000 dikalikan 35.000 sama dengan 15.000. Nah, kemudian kita jumlahkan ke bawah.
ketemu balance after distribution of service department. P1 jadi 232.500, P2 320.250. S1 dan S2 saldonya sudah 0, berarti betul. Dan harus saldo FOH total before distribution and after distribution haruslah sama. Nah, ini udah sama, 552, 750. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini apakah kita sudah menjawab pertanyaan requirement nomor 1? Jawabannya adalah belum. Kita belum menjawab itu. Kenapa belum menjawab? Karena yang ditanya tadi adalah tarif FOH di masing-masing departemen produksi. Nah, tadi ada keterangan. Departmental overhead rates are based on machine hours in P1. Oke. P1 based on machine hours, sementara direct labor hours in P2. Nah, departemen P2 menggunakan basis perhitungan tarif FOH DLH. Kita lihat MH total di departemen P1 diestimasikan. MH total diestimasikan di departemen P1 adalah 4.000. Berarti number of base, estimated base adalah 4.000 di P1, 4.000 MH, dan number of estimated base di departemen P2 adalah 10.000 using direct labor hours ini. 10.000. Maka dengan begitu kita sudah menemukan yang mana pembilangnya dan mana penyebutnya. Pembilangnya berarti yang ini 232.500, penyebutnya adalah yang ini, basisnya 4.000. Sehingga kita bagi 2325 dibagi dengan 4 sama dengan 58,125. Sehingga tarif FOH di departemen P1 adalah 58,125 dolar per machine hours. Ingat, kalau kita menuliskan tarif itu maka harus lengkap dengan satuannya. Nah, ini satuannya adalah dolar per MH. Sehingga cara membacanya adalah tarif FOH di departemen P1 58,125 dolar per machine hours. Begitu juga dengan di departemen P2, kita menemukan tarif FOH-nya adalah 320.250 dibagi dengan basis, estimasi total basisnya 10.000 sama dengan 32,025. Sehingga tarif FOH di departemen P2 adalah 32,025 dolar per DLH. Paham ya sampai di sini ya? Nah, dengan demikian sampai di sini kita sudah menjawab requirement nomor 1, yaitu kita menghitung tarif di setiap departemen. Karena tarifnya ini ada dua, yaitu P1 punya tarif sendiri dan P2 punya tarif sendiri, maka ada dua tarif di highest. Ini apa nih perusahaannya? Nah, tadi Niki bukan highest. Niki Company ada dua tarif FOH, maka dengan demikian disebut multiple rate. Ya, tarifnya banyak, lebih dari satu. Kemudian sekarang kita lihat single rate requirement nomor 2. Nah, requirement nomor 2 ini tadi kita pakai single rate didasarkan kepada direct labor hours. Ingat bahwasanya kita masih berada di beginning of the period karena kita mau setting tarif FOH. The balance before distribution of service department sama ini. Totalnya 552.750. Sama. Kemudian karena step method, urutan menjadi methods, menjadi hal yang penting, maka yang didistribusikan pertama kali tadi menurut keterangannya adalah S1. Maka S1 10.000 akan kita distribusikan pertama kali dengan menggunakan basisnya tadi adalah number of employees. Dan kemudian departemen S2 baru didistribusikan urutan yang kedua dengan menggunakan basisnya tadi adalah machine hours. Berarti ini sama aja. Ya, sama dengan langkah yang di atasnya tadi. Akan menghasilkan balance after distribution of service department yang sama juga, yaitu di departemen P1 232.500 sama dengan yang ini. Kemudian di departemen P2 320.250 sama dengan yang di atasnya tadi yang perhitungan multiple rates. Kemudian perhatikan total FOH before distribution and after distribution sama, yaitu 552.750. Dan kemudian perhatikan bahwa untuk requirement nomor 2 kita pakai plant wide rates yang didasarkan kepada DLH.
Kalau pakai plant wide rate atau single rate, maka di konteks perusahaannya, si Nikkei Company ini, maka dia hanya akan punya satu tarif FOH. Kalau begitu, cost pool-nya pun juga cuma satu. Kelompok biaya FOH-nya cuma satu, yaitu FOH tok, gitu aja. Kalau begitu yang akan kita pakai angkanya tentunya adalah hanya satu saja, yaitu sebagai pembilangnya yaitu satu saja, yaitu total FOH, yaitu 552.750. Oke, yang akan kita pakai adalah 552.750, bukan angka estimasian FOH per departemen, bukan, nggak boleh itu, bukan yang ini yang kita pakai, melainkan yang 552.750. Ini adalah pembilang. Penyebutnya apa? Penyebutnya adalah basis. Nah, basisnya apa? Tadi sudah dikatakan di sini basisnya adalah direct labor hours. Nah, direct labor hours-nya yang direct labor yang mana? Tentu saja harus direct labor hours yang total yang dikeluarkan oleh Nikkei Company. Dan kita tahu Nikkei Company direct labor hours-nya mengeluarkan totalnya 15.000, yaitu dari mana? 5.000 disumbang oleh P1 dan 10.000 disumbang oleh P2. Maka total penyebutnya, total basisnya adalah 15.000 DLH. Sehingga ini kalau kita bagi pembilang dengan penyebut 552.750 dibagi 15.000, hasilnya adalah 36,850. Nah, 36,850 inilah tarif yang ada, tarif FOH yang berlaku di Nikkei Company. Jadi cara membacanya adalah Nikkei Company hanya ada punya satu tarif FOH, yaitu 36,85 dolar per DLH. Ini adalah single rate karena tarifnya cuma satu. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini ilustrasi yang kedua dengan menerapkan step method dan kombinasi antara multiple rate versus single rate. Nah, pertanyaan ketiga, why are separate departmental rates favorable to a single plant wide rate? Jawabannya adalah ya jelas bahwasannya multiple rate itu lebih disukai ketimbang, lebih diminati ketimbang single rate. Kenapa? Jawabannya simple, karena memang multiple rate itu akan lebih akurat atau memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi ketimbang single rate. Kenapa? Karena setiap departemen ini kan pasti unik, P1 dan P2. Kenapa kok yang di sini di multiple rate ini P1 menggunakan MH? Karena memang dia banyak menggunakan tenaga mesin. Jadi lebih pas kalau basisnya menggunakan MH, machine hours. P2, kenapa dia menggunakan DLH? Karena memang di P2 itu banyak menggunakan tenaga manusia. Jadi lebih pas kalau dia menggunakan direct labor hours ketimbang machine hours. Nah, kalau yang single rate ini kan semuanya dipaksa untuk menggunakan DLH. Padahal sebenarnya P1 yang mana dia banyak menggunakan tenaga mesin, robotik, ya, otomatik, maka kemudian ya nggak terlalu pas lah. Masa menggunakan mesin kok kemudian dipaksa tarifnya didasarkan kepada direct labor hours, kan kayaknya nggak pas gitu loh. Tapi karena ini dia kebijakannya memang mau menggunakan single rate, ya monggo silakan saja ya. Ada harus yang dikorbankan, cuman konsekuensinya adalah kemudian tingkat akurasi atas perhitungan FOH-nya itu menjadi lebih rendah atau lebih buruk. Oke, nah sekarang kita masuk ilustrasi yang ketiga dengan menerapkan direct method. Oke, kita lihat soalnya terlebih dahulu, diambil dari buku Pak Carter, exercise 13-3. Bristol Company uses the direct method in distributing service department costs to producing departments. Jadi ada perusahaan namanya Bristol. Dia menggunakan direct method atau metode langsung untuk distributing service department cost. Yang dimaksud dengan cost di sini, itu cost apa Pak? Loh, ini kok nggak ada embel-embelnya overhead, nggak ada kata-kata factory overhead. Tentu saja kalau kita berbicara di sini direct method, step method, simultaneous method, itu konteks pembicaraan kita pasti adalah tentang factory overhead. Jangan bingung. Jangan kemudian, loh ini kok cost ya Pak, apakah ini manufacturing cost, yaitu DMDL dan FO aja? Enggak dong. Karena kenapa? Karena kita sedang berbicara tentang direct method
versus step method versus simultaneous method. Maka kemudian di sini pasti FOH. Nggak usah disebutkan dengan jelas, yang dimaksud dengan cost di sini pasti overhead cost. Oke, dan overhead cost di service department ini akan didistribusikan ke producing department. Cost of department S1 are distributed on the basis of number of employees. Oke, ini berarti distribusi S1 didasarkan atau memiliki basis jumlah karyawan. While cost of department S2 are distributed on the basis of machine hours. Oh, di departemen S2 distribusiannya menggunakan dasar machine hours. Sehingga kita tahu, oh ternyata service departmentnya ada dua juga, yaitu S1 dan S2. The allocation basis used in calculating predetermined overhead rates are machine hours in department P1 and direct labor hours in department P2. Nah, yang ini sekarang berbicara tentang bahwa nanti untuk setting tarif, setting predetermined overhead rates untuk departemen P1, kalau multiple dia akan menggunakan machine hours, dan P2 multiple rate dia akan menggunakan direct labor hours sebagai dasar untuk setting tarif FOH, basis tarif FOH-nya. Oke, ini adalah data budgeted overhead di departemen P1, P2, S1, dan S2. Ini berarti saldo awal, karena ini budgeted, saldo awal before distribution. Kemudian number of employees-nya ada di sini, machine hours-nya ini, direct labor hours-nya ini. Sama, mirip dengan yang soal sebelumnya tadi. Kemudian ada tambahan ternyata. The following data pertain to job 437. Nah, data yang berikut ini terkait dengan pengerjaan job 437. Kata si Bristol, ini perusahaan namanya Bristol, material cost yang dikeluarkan untuk job 437 ketika job 437 itu berada di departemen P1 totalnya $90. Kemudian material yang di-charge-kan atau dibebankan ke job 437 oleh departemen P2 $40. Terus direct labor hours untuk mengerjakan job 437 departemen P1 mengerjakannya selama 1 jam. Kemudian departemen P2 jam tenaga kerja langsungnya dalam rangka untuk memproses job 437 adalah 2 jam. Machine hours, kalau direct labor hours terkait dengan orang bekerja, kalau machine hours terkait dengan mesin. Untuk memproses job 437, departemen P1 mengoperasikan mesin produksi selama 3 jam. Sementara departemen P2 demi untuk memproses job 437, dia mengoperasikan mesin produksi selama 1 jam. Jadi data ini adalah khusus related only to job 437. Requirement-nya adalah calculate predetermined overhead rates for the producing departments and compute the resulting overhead cost of job 437. Jadi yang pertama ini kita disuruh diminta untuk menghitung predetermined overhead rates untuk producing department. Nah, yang namanya tarif kan pasti hanya ada di departemen produksi, yaitu di departemen P1 dan P2. Kemudian compute the resulting overhead cost. Setelah ketemu tarifnya, coba tolong dihitung, ditentukan berapakah FOH yang akan dibebankan ke job 437. Nah, itu requirement nomor 1. Kemudian requirement nomor 2, calculate the plant-wide predetermined overhead rates based on direct labor hours and compute the resulting overhead cost of job 437. Nah, bedanya adalah kalau requirement nomor 1 ini multiple rate, kemudian kalau requirement 2 ini single rate. Sama-sama diminta untuk menghitung tarif FOH dan kemudian menentukan berapakah FOH yang akan dibebankan ke job 437 apabila multiple requirement nomor 1 atau apabila single requirement nomor 2. Oke, kita kerjakan. Berarti kalau ini pertanyaannya seperti ini, berarti kita nanti sudah melintasi di dua waktu. Yang pertama adalah at the beginning of the period, yaitu setting predetermined overhead rates, dan yang kedua adalah during in the period,
yaitu kita akan menghitung pembebanan biaya overhead ke produk. Jadi ini nanti ada dua masa, ada dua waktu, yaitu beginning and during in. Oke, kita kerjakan satu persatu. Requirement yang pertama dulu, multiple rate at the beginning of the period. Berarti kita akan setting tarif FOH dengan menggunakan direct method untuk distribusi overhead dari departemen jasa ke departemen produksi. Saldo awal before distribution ada totalnya 864.000. Tinggal kita copy paste dari sini saja. Ya, dan totalnya adalah 864.000. Kemudian karena ini pakai direct method nggak ada masalah dibolak-balik mana yang lebih duluan, mau S1 terlebih dahulu ataukah S2 yang lebih awal, nggak ada masalah. Nah, distribution of S1 kita distribusikan yang S1 dulu. Oke, karena ini pakai direct method berarti langsung saja dibagi, didistribusikan langsung hanya ke departemen produksi. S1 100.000 saldonya langsung saja kita bagi ke P1 dan P2. S2 jangan dikasih. Ya, S2 jangan dikasih. Tadi kemudian ada informasi, ya, S1 are distributed on the basis of number of employees. Berarti kita akan mencari number of employees sebagai basisnya. Karena yang dapat alokasian itu hanya P1 dan P2, maka nanti P1 akan mendapatkan alokasian distribusian overhead cost dari S1 sebesar 90 per 300, yakni 90 tambah 210. Saya ulang, 90 per 300 dikalikan 100.000 sama dengan 30.000. Ini didistribusikan ke P1 FOH dari S1-nya ini. Kemudian S1 FOH-nya didistribusikan ke P2. Berarti ke P2 adalah 210 per 300 dikalikan 100.000 sama dengan 70.000. Dah habis 100.000 dibagi ke P1 dan P2. Kemudian berikutnya distribution of S2. Distribution of S2 yang harus didistribusikan nilainya FOH-nya adalah 50.000. Nah, 50.000 ini mau didistribusikan kemana? Karena pakai direct method ya jelas langsung aja hanya ke P1 dan P2. Kita pakai basisnya adalah tadi S2 are distributed on the basis of machine hours. Berarti machine hours-nya kan berarti yang ini 64.000 di P1 dan 16.000 di P2. Totalnya adalah 80.000. Berarti ke P1 adalah 64.000 per 80.000 dikalikan 50.000 sama dengan 40.000. Sementara itu ke P2 16.000 per 80.000 dikalikan 50.000 sama dengan 10.000. Dah habis ya, berarti 50.000 sudah habis didistribusikan ke P1 dan P2. Sekarang kita hitung saldo FOH after distribution of service department. P1 totalnya 480.000. P2 totalnya 384.000. Sementara S1 dan S2 harus 0. Ini benar sudah 0. Dan saldo before dan after distribusinya harus sama, yaitu sama-sama 864.000. Nah, ini udah sama, jadi nggak ada masalah. Oke. Kemudian kita akan menghitung tarif. Nah, kalau kita mau menghitung tarif, kita cari basis untuk tarif FOH-nya apa. Tadi dikatakan di sini. Oke. The allocation basis used in calculating predetermined overhead rate. Nah, ini basis untuk menghitung predetermined overhead rate adalah MH di departemen P1 dan DLH di departemen P2. MH di P1 dan DLH di P2. Number of base-nya, jumlah base-nya artinya jumlah penyebutnya. Kalau ini kan jumlah pembilang nih. Kita akan cari jumlah penyebutnya, berarti jumlah MH di P1. Jumlah MH di P1 machine hours-nya adalah 64.000. Ya, ini 64.000. Kemudian jumlah DLH di P2 adalah 100.000. Berarti kita tulis di sini 100.000. Kita sudah punya pembilang
dan kita juga sudah punya penyebut, maka kalau ini kita bagi pembilang dengan penyebut, maka kemudian akan menghasilkan tarif FOH. Sehingga kita ketemu tarif FOH untuk Departemen P1 adalah 7,5 dolar per machine hours. Sementara tarif FOH di Departemen P2 adalah 3,84 dolar per DLH. Ini adalah tarif FOH di Departemen P2. Oke, sampai di sini udah selesai ini. Apa yang harus dilakukan, kegiatan yang harus dilakukan di awal periode di Departemen P1 dan P2 untuk Bristol Company. Artinya kita sudah mendapatkan besaran nilai tarif FOH-nya masing-masing departemen karena kita pakai multiple rate. Nah, sekarang kita melangkah ke waktu atau saat berikutnya, yaitu di during in the period. Ada aktivitas apa di situ? Ya, tentu saja ada aktivitas untuk menghitung pembebanan berapakah nilai FOH yang dibebankan ke produk atau job. Nah, ini tadi pakai job ya, ada job 437. Berarti during in the period kita akan menghitung berapakah nilai FOH yang akan diassign atau dibebankan ke job 437. Oke. Nah, bagaimanakah cara membebankannya, menghitung pembebanan FOH ke job 437? Ya berarti simple aja, tinggal mengalihkan antara tarifnya ini dikalikan dengan actual base yang benar-benar muncul, actual base yang benar-benar di-occupied ya. Oke, jadi ini ceritanya job 437 awalnya kan job 437 kan masuk ke Departemen P1. Yang Departemen P1 dia pakai tarif untuk pembebanan FOH-nya adalah dolar per MH, basisnya MH. Berarti kalau begitu kita harus mencari job 437 itu di Departemen P1 pakai MH berapa lama, pakai mesin berapa lama. Oke, kita lihat. Job 437 pakai MH di Departemen P1 ada 3 jam. Oke, kalau begitu actual base-nya adalah 3 jam. Nah, 3 jam kita kalikan dengan 7,5 dolar per MH, ketemulah total FOH yang akan dibebankan ke job 437 oleh Departemen P1. Jadi Departemen P1 akan membebankan FOH ke job 437 sebesar 3 kali 7,5 sama dengan 22,5 dolar. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana dengan P2? Setelah masuk Departemen P1, job 437, sebelum dia paripurna jadi FG, dia harus masuk dulu ke Departemen P2. Nandilalah ternyata Departemen P2 itu basis tarif FOH-nya dihitung menggunakan basis DLH. Dan tarifnya adalah 3,84 dolar per DLH di Departemen P2. Oh, kalau begitu, actual basis yang harus kita temukan, yang actual base yang diokupansi oleh job 437 di Departemen P2 adalah berapakah jumlah DLH yang dikonsumsi oleh job 437 di Departemen P2. Kita cari ya, direct labor hours dikonsumsi oleh job 437 di Departemen P2 ternyata adalah 2 jam. Maka ini actual base-nya 2. Rate-nya tadi 3,84. Ketika ini kita kalikan, kita akan menghasilkan, akan menemukan berapa total FOH yang dibebankan oleh Departemen P2 ke job 437, yaitu 7,68 dolar. Nah, kalau ditanya berapakah FOH yang dibebankan ke job 437 oleh Bristol Company, jawabannya adalah ya tinggal dijumlahkan saja. 22,5 tambah 7,68 sama dengan 30,18 dolar. Nah, angka 30,18 dolar inilah yang dimaksud dengan total FOH yang dibebankan ke job 437 oleh Bristol Company. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, berikutnya, ini requirement yang pertama, multiple rate sudah ketemu. Ini total FOH-nya 30,18 yang dibebankan ke job 437. Membebankannya kapan? Ya tentu saja di tengah-tengah periode, bukan di awal, bukan di akhir, atau during in the period. Nah, sekarang kita masuk ke requirement yang kedua. Bagaimana kalau kemudian sistem
pentarifan FOH di Bristol Company ini menggunakan single rate atau plant-wide rate. Ya, plant-wide rate. Nah, dengan demikian, karena kita juga diminta untuk menghitung berapa total FOH yang dibebankan ke job 437 under single rate FOH, maka kemudian kita juga akan melalui dua waktu. Yang pertama adalah beginning of the period, dan saat yang kedua adalah during in the period. Kita lihat di waktu yang pertama dulu. Tentu saja beginning of the period aktivitasnya adalah setting tarif FOH dengan direct method distribution of overhead from service department to producing department. Bagaimana mengalokasikannya? Mengalokasikannya ya tentunya sama aja, sehingga ketemu balance after distribution overhead di P1 adalah 480.000 dan overhead di P2 384.000. Namun karena kita mau menggunakan single rate, maka yang akan kita pakai sebagai pembilang bukan rincian ini, melainkan yang akan kita pakai adalah total FOH secara keseluruhan di Bristol Company. Kalau begitu 480.000 ditambah 384.000, yakni 864.000. Inilah pembilangnya. Ya, ini adalah pembilangnya 864.000. Kemudian allocation base untuk setting tarif FOH tadi dikatakan adalah DLH. Ya, jadi di sini untuk plant-wide predetermined overhead rate, ini base yang digunakan adalah direct labor hours. Kalau begitu direct labor hours yang mana? Ya tentu saja direct labor hours total, yaitu departemen P1. Direct labor hours-nya totalnya yang ini, bukan yang ini ya. Kalau ini kan punyanya job 437. Direct labor hours total punyanya departemen P1 35.000. Kemudian direct labor hours punyanya P2 100.000. Di total ada 135.000. Ya, 135.000 jam. Nah, ini adalah penyebut. Maka tarif FOH secara single rate dapat kita hitung 864.000 dibagi 135.000 sama dengan $6,4 per DLH. Nah, ini adalah single rate, hanya satu tarif saja. Kalau tadi yang di multiple rate kan tarifnya ada dua. Ini hanya ada satu tarif, yaitu $6,4 per DLH. Jadi ini tarif yang berlaku untuk pembebanan FOH di Bristol Company. Ini sudah ketemu di waktu awal periode, sudah ketemu tarifnya. Kemudian kita pindah ke during in the period, kita diminta untuk menghitung pembebanan FOH under single rate ke job 437. Nah, kita harus cari actual base-nya tentunya kan gitu. Nah, actual base-nya, base yang digunakan kan tadi DLH. Ya berarti kita akan mencari actual base yang dikonsumsi oleh job 437 sehubungan dengan jam tenaga kerja langsung atau DLH. Kita lihat datanya, kan ini job 437 masuk terlebih dahulu ke Departemen P1. Dia dikerjakan oleh para employees, karyawan di Departemen P1 lamanya 1 jam. Kemudian job 437 dikerjai di Departemen P2 oleh tenaga kerjanya di P2 selama 2 jam. Sehingga total pengerjaan manusia atau total jam tenaga kerja langsung di Bristol Company untuk menyelesaikan job 437 adalah 1 tambah 2 sama dengan 3 jam, sehingga actual base-nya yang digunain oleh job 437 adalah 3 jam. Nah, kita tadi sudah punya tarif $6,4 per DLH. Kita kalikan 3 dengan 6,4, ketemulah $19,2. Nah, $19,2 ini merupakan total FOH yang akan dibebankan atau di-applied ke job 437. Atau FOH applied untuk job 437 adalah $19,2 ya, $19,2. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai. Berarti ini yang soal yang terakhir ini ngecover 2 saat, yaitu saat awal periode, beginning of the period, dan saat tengah-tengah periode atau during in the period. Kenapa kalau ini soalnya dilanjutkan sampai ke at the end of the period, bisa atau enggak? Oh, sangat bisa sekali. Tapi kalau cuma datanya sebatas ini tok,
Ya, datanya sebatas ini toh, ini nggak bisa ya, datanya kurang. Nah, data yang sudah ada adalah FOH applied. Kalau pakai single rate, FOH applied-nya 19,2. Kalau pakai multiple rate, FOH applied-nya 30,18. Loh kok beda Pak? Ya beda. Beda jauh, 19,2 dan 30,18. Yang lebih akurat tentunya pastinya adalah yang ini, 30,18. Ya, ini yang lebih akurat ketimbang pakai single rate. Jadi datanya yang tidak ada adalah total FOH yang bersifat actual atau FOH control. Ini enggak ada. Yang ada 30,18 dan 19,2 ini adalah FOH applied. Nah, kalau FOH applied-nya ada, namun FOH control-nya enggak ada, ya jelas proses atau aktivitas closing di akhir periode yang nggak bisa dilakukan dong. Kenapa? Karena FOH control-nya totalnya berapa untuk job 437 nggak ada. Oke, paham sampai di sini ya? Jadi ini sudah kita bahas semua soal terkait dengan distribution of overhead cost from departemen jasa atau service department to departemen produksi atau producing department dengan menggunakan 3 teknik atau 3 metode secara keseluruhan. Dan juga kita kombinasikan pula dengan single rate ataukah multiple rate, kemudian kita kombinasikan pula dengan siklus FOH, dan kita kombinasikan pula dengan bagaimana menghitung pembebanan tarif FOH ke produk, atau dalam hal ini tadi adalah job. Oke, sampai di sini tuntas sudah, selesai sudah pembahasan kita terkait dengan FOH departmentalization. Saya berharap kita semua dapat paham terkait dengan sajian paparan materi atas FOH departmentalization ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.